Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Ini akan saya bahas kembali sahabat tani karena pertanyaan penting dari sahabat tani kita yang pemula yang lagi belajar bertani kopi Arabica ya. Oke Pak, tolong Pak membahas kopi indukan ya yang paling cocok benihnya itu dijadikan bibit. Oke, akan kita bahas sahabat tani ya. Contoh-contohnya ya, jenis-jenisnya, dimana barangkali ada beberapa sahabat tani yang lagi bingung mencari kopi indukan yang benihnya itu layak untuk dibibitkan. Oke, seperti di hadapan sahabat tani ya. Ciri yang pertama itu kopi indukan yang sudah berusia 7 tahun ke atas ya. Baik itu kopi Ateng Super, kopi Ateng Janda, Ateng Kemala, dan Ateng lainnya, termasuk tim-tim bor-bor ya, itu sebaik-baiknya indukan yang di atas 7 tahunan ya. Paham ya? Nah, itu jenis yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang layak diindukkan. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya umur 4 tahun saya paksa jadi bibit, bagaimana, apa yang terjadi? Terjadinya nanti ini sahabat, tumbuh, tetapi di saat berusia kopi tersebut masuk ke 2 tahunan, itu buahnya akan berkurang, pertumbuhan pokoknya kuning sahabat biasanya, dan pertumbuhan kurang bagus sahabat ya. Bahkan cabangnya pun seperti jelek. Seperti itulah adalah perbedaannya kenapa jangan jadikan bibit dari kopi indukan yang masih muda ya, baik usia 2 tahun, 3 tahun, ataupun 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh ya. Nah, itu lebih baik hindari. Sebaik-baiknya masuk 7 tahun ke atas. Paham ya? Nah, yang kedua, selalu berbuah setiap tahun sahabat. Tidak ada pre ya. Selalu berbuah setiap tahun ke tahun, non stop berbuah. Nah, itu salah satu ciri atau jenis kopi yang layak dibibitkan buahnya ya sahabat ya. Nah, dan yang ketiga sahabat, dilihat juga dari kopi indukannya apakah setiap tahun berbuah banyak ataukah tidak. Nah, ini di hadapan sahabat tani, ini kopi yang paling saya suka ini sahabat, tim-tim ya. Setiap tahunnya berbuah, bandel gitu ya, bandel. Walau dipupuk nggak dipupuk, dianya tetap berbuah banyak seperti ini sahabat tani. Namun ya kuncinya ya tetap di pemangkasan ya, pruningnya sahabat tani harus paham. Padahal ini kopi sudah sangat-sangat tua gitu ya. Salah satu jenis kopi yang paling saya minat dan saya sukai itulah jenis kopi tim-tim sahabat. Nah, namun bukan berarti kita tidak tanam Ateng Super, kita tanam juga ya. Kalau kita kepepet butuh bayar hutang ya, seperti itu sahabat. Nah, yang selanjutnya jenis ciri-ciri yang paling layak itu sahabat, di saat kemarau kopinya tetap tumbuh subur, buahnya hijau ya, dan bertahanlah pokoknya di setiap cuaca apapun ya, baik kemarau panjang, baik itu musim-musim hujan ekstrim, dianya mampu bertahan. Nah, jadi pasti bakal muncul pertanyaan, Pak, jenis kopi apa sih Pak di antara yang lain dari jenis kopi Arabica ini? Jenis yang paling cocok ya kalau saya kopi tim-tim sahabat ya. Kopi tim-tim kalau saya sahabat. Kenapa? Karena umurnya panjang, semakin naik umur, semakin bertambah usianya, buah semakin menggila. Itu kelebihan dari kopi tim-tim, dan itu sebabnya saya menyukai kopi tim-tim sahabat. Oke, lalu apalagi Pak selanjutnya? Ya, selanjutnya sahabat tani, cabang kopi itu kokoh, tidak gampang patah. Nah, itu termasuk salah satu kategori jenis indukan yang sangat bagus, kuat, dan sehat sahabat ya. Jadi kalau tempat sahabat tani memiliki cabang kopi yang rentan patah dan mudah rapuh, ya bukan nggak bagus ya. Tetapi ya nanti kalau kita generasikan, kita jadikan bibitnya untuk penerus masa depan, ya selamanya akan seperti itu. Karena sebagaimana tumbuhnya kopi tersebut, ianya akan mengikuti jenis indukan tersebut sahabat. Nah, jadi wajib diperhatikan juga cabangnya. Kalau cabangnya mudah patah,
sebaiknya jangan dijadikan benih. Tapi kalau cabangnya kuat, tidak gampang patah gitu ya, itu sudah sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, jenis kopi Arabica ini sangatlah banyak sahabat tani, tinggal kita pilih sesuai keinginan kita ya, seperti itu ya. Nah, oke sahabat tani, ini nampak batang kopi. Batang kopi ini penentu juga sahabat. Batang kopi yang besar ini menunjukkan, membuktikan kepada sahabat tani bahwa ini sudah usia di atas 7 tahun. Berarti ini sudah termasuk sangat layak dibibitkan ya, benihnya sangat layak ini sahabat. Nah, keadaan seperti ini batangnya besar, ini sangat cocok sekali dibenihkan. Ingat ya. Nah, jadi kalau cabang mudah patah, nah itu tidak layak dibibitkan. Kalau batangnya kecil, sementara dia sudah berusia 7 tahun ke atas, batang tetap kecil, ya itu sebaiknya jangan ya, seperti itu sahabat. Karena kenapa? Kesehatan buah indukannya itu tergantung dari batang sahabat. Kalau batangnya besar, kokoh ya, nah itu sudah dijamin sangat cocok dijadikan benih sahabat. Oh iya Pak, saya tanya lagi nih Pak, ada buah kopi di kebun saya Pak, dia merahnya itu tidak terlalu merah merona gitu, rata-rata pink seperti itu, apakah layak dijadikan benih Pak? Nah ya seperti ini ya, tidak terlalu merah. Jadi sahabat tani perlu tahu, ada juga jenis kopi Arabica yang ciri-ciri buahnya tidak terlalu merah, ada juga ya, termasuk kelas tim-tim ada juga. Jadi kopi tim-tim ini, varietas kopi tim-tim ini terbagi-bagi lagi sangat banyak sahabat. Ada yang buahnya sangat merah dan ada juga buahnya pink seperti ini, kurang merah. Nah, apakah itu bagus Pak dijadikan benih? Sangat bagus, tidak ada pengaruh sahabat ya, tidak ada pengaruh. Dari sejauh ini saya melihat sahabat ya, buah kopi baik yang sudah sangat merah, sangat hitam, baik yang pink gitu ya, saya coba jadikan benih, buktinya hidup dan aman-aman aja kok sahabat ya. Malah sampai sekarang sudah berusia 12 tahun ya, kopi yang saya tanam sendiri itu sahabat, sampai sekarang ya. Nah jadi ini sangat bagus. Yang penting ya sahabat, jangan lupa dikupas, lihat bijinya di dalam ya, lihat biji di dalam tuh seperti ini, ada 2, itu sudah bagus seperti itu sahabat. Seperti ini ya, sehat, tidak ada bekas lalat isapan, kulitnya pun sehat mulus sahabat ya. Nah ini sudah dijamin cocok ya. Oke baik sahabat tani, saya rasa hanya itu saja sahabat tani ya, mudah, simple sahabat tani ya. Jadi jangan menganggap bertani kopi Arabica ini ribet nih gitu ya, karena banyak sekali yang menganggap ribet. Sebenarnya menjadi petani kopi ini bukanlah ribet sahabat, tetapi yang menentukan tuh MDPL ya, ketinggian di tempat sahabat tani, ketinggiannya itu sebenarnya yang menentukan keberhasilan kopi Arabica. Nah, jadi sebenarnya sudah sering saya bahas bahwa MDPL yang paling cocok untuk kopi Arabica itu di MDPL dimulai dari 750 bisa ya, 750 hingga 1600 MDPL itu sangat cocok ya. Jadi kalau di bawah 700 itu sangat cocok, itu kopi Robusta sahabat. Nah, jadi bagaimana Pak seandainya di MDPL 100, 200 hingga 600 saya paksa nanam kopi Arabica? Tumbuh kok sahabat, tumbuh ya, tetapi buahnya kurang, bahkan nggak ada seperti itu ya. Nah, jadi daripada sia-sia sahabat tani, tentukan di MDPL Anda masing-masing, apakah MDPL Anda 800 ataukah MDPL Anda itu 500. Nah, itu sangat yang menentukan ya MDPL Anda sahabat ya. Oke, saya rasa sekian dulu sahabat tani, nggak ada lagi yang kita bahas ya. Selamat menunaikan ibadah puasa sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.